tanggal ditikel-tikel ibadah dihitung siji, tidak ditikel no. Tidak bisa lagi terusan bersama-sama, tidak ada qiyamul lail, tidak ada motivasi di antara sesama teman untuk beribadah berbondong-bondong masjid iktikaf. Jadi merasa sedih. Nah ini sing Pak niki, sing seneng ngawi guys, napa sing sedih gara-gara tinggal Ramadan dan ingin berlama-lama di Ramadan. Nah ini bicara apa sih? Sampai saya ini para sahabat-sahabat dulu ketika mau ditinggal Ramadan itu nangis. Soalnya sekali kehilangan Ramadan ini. Ini ada ciri-ciri kan ini kesenangan Rio ya. Siapa senang Rio ya? Nah oleh angpau, nah oleh sangu dari Pak boleh Pak D itu ya. Nah, para sahabat itu justru nangis sedih di 3 bulan suci. Oh mantap. Nah makanya sikap kita bagaimana untuk menghadapi momen Idul Fitri di akhir-akhir Ramadan ini. Batin tetap sedih, batin tetap merasa kita ini rugi karena tinggal Ramadan, tetapi kita tidak bisa menghadapi sebuah kenyataan di depan kita memang berjalan waktu yang itu bisa kita hindari terjadinya 3 hari lagi hari raya Idul Fitri. Nah di saat hari raya Idul Fitri itu maka kita disunahkan untuk bergembira, disunahkan kita ini untuk berbahagia di dalam momen Idul Fitri itu, tapi batinnya merasa sedih. Tapi kita disunahkan ya, bagaimana ekspresi bahagia kita? Silakan memakai pakaian yang bagus, silakan memakai pakaian yang kalau ada yang baru-baru, itu kan disunahkan. Karena ekspresi ketika merayakan hari raya Idul Fitri, ekspresi kebanggaan, ekspresi kebahagiaan kita terhadap hari raya. Kenapa kok kita disunahkan untuk berbahagia? Karena selama 1 bulan penuh itu kita dipokok sabar. 1 bulan penuh ini kan ngempet awak dewi ini, ngempet kamu ikhlas dengan ini. Ini beda nih antara sabar dengan ridho ini beda. Nek sabar itu saja juga gelap tapi di depan. Jadi si guru dulu. Tapi ya harus bagus. Ini gue sabar. Tapi nek ridho wis belas kalau usah beruntung. Belas ridho ikhlas itu boleh kan usah beruntung. Nah misalnya tiban, atau misalnya nek musibah atau bila tadi misalnya. Kira-kira ikhlas, ridho, atau sabar? Ikhlas atau sabar? Ikhlas ya? Oh sabar. Berarti sih gerudel nih. Nah itu orang kalau kena musibah. Jadi itu beda di antara ikhlas dengan sabar. Tapi Gusti Allah ngeten, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah niki seneng terhadap hamba, ketika Gusti Allah niki cinta kepada hambanya, Gusti Allah pasti ngekei ujian. Niku cirine menungso nek dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iku mesti Gusti Allah ngekei ujian. Jadi intinya jangan misalnya kau tidak ujian Gusti Allah, boy kau betul macam-macam, orang sing tiga film, orang sing tiga waktu, orang sing tiga surat rezeki ini, orang sing tiga gampang rezeki tapi kok hati dia gak tenang dan sebagainya itu.
Gusti Allah ini dalam rangka menguji hambanya. Karena apa? Gusti Allah ini seneng ambil hambanya. Coba hambaku ini tak seneng ini, kira-kira kuat gak tak uji. Fa'in sabar, ketika orang itu sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikhtarahu, Allah akan memilihnya. Terpilih menjadi orang-orang pilihan. Terpilih apa? Tetapi ketika dia fa'in radiyah, dia itu ridho ikhlas dengan ujian, ijtabahu, Allah akan memilih dan menjadikannya sebagai kekasihnya. Loh, ini loh. Jadi ini aku dewe niki ridho ikhlas terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah berupa ujian ataupun berbagai macam mungkin sing gawe ati gak enak. Ujian itu kan sing gawe ati gak enak ya. Ujian itu bentuknya macam-macam. Pokok sing gawe ati gak enak, gawe ati sing gawe aras-aras ibadah, gawe ati mungkin gawe surga nang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk ujian. Dicoba Allah Subhanahu wa taala. Wong iki hamba ini sik tetep gak sambung nang aku wong ujian atine enak. Wong iki hamba iki sik tetep gak eling nang aku, belum ibadah nang aku walaupun tak ujian atine gak enak. Nek tetep sabar, nek tetep ngibadah nang Gusti Allah, bahkan dia itu ikhlas, gak ada sama sekali rasa grundel nang pangeranku, itu dadi kekasihne Gusti. Nek wis dadi kekasihne Gusti Allah Subhanahu wa taala, masyaallah luar biasa keistimewaan itu. Ibaratnya wong kekasih niku kan nopo? Orang terdekat. Jaluk dibarengi kalian Gusti Allah. Wali-wali itu kan kekasihnya Gusti Allah. Para wali, para aulia digunakan di nopo mawon dikarenani Gusti Allah. Niku ancen ujiane wong benar. Makanya terus berbahan itu di antara orang yang berpotensi menjadi wali itu tiang jalan berbinani diomeli bojo. Tiang jalan berbinani diseneni bojo. Ana bojone sing senengane ngongkoni ngetak pokoke ngarai kuping ini rada abang ngoten niku. Lha niku potensi terus Gus Bah niku dados waline Gusti Allah sebut apa? Nahan kae hati. Niku sabar. Dari itu lu bisa kok tadi gitu jalanan dari wae Gusti Allah toy nahan sabar ridho diseneni bojo Sayyidina Umar niku orang sekeras-kerasnya Sayyidina Umar itu wong-wong kafir-kafir kok diambil Sayyidina Umar ini ada bojo itu masyaallah diseneni niku boten ada 11 menentang sampai kaget ya. Salah sahabat tanya, loh, saya tidak apa? Jenengan ini terkenal orang yang paling kuat. Nah, kok jenengan ini ketika di hadapan istri, kok jenengan boten berkutik sama sekali. Saya tidak mau jawab sabar, ridho, ekspresi orang perempuan ini harus kita dengarkan. Karena perempuan ini bebannya kayak diekspresikan itu tadi dan kayaknya masakan namun anak gak situ bau-bau, gak situ bersih-bersih dan sebagainya usah kabeh mana kelas tangga terus di rumah anjing ekspresinya perempuan itu seperti itu lantaran seperti itu loh. Masya Allah, Sayyidina Umar itu mendapatkan pertanyaan yang luar biasa.
Para rawuh ingkang kula hormati. Jadi kula panjenengan sedaya niki selama 1 bulan ini dalam rangka adalah untuk menahan lapar dan dahaga, dan juga kita dilatih untuk menjadi orang yang ridho terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, senajan perintah itu sakjane jangan nang ati. Sakjane perintah itu gak enak nang ati. Wae enak mangan dikon luwe enak iki. Wae enak ngopi dikon ora iki. Wae enak rokokan dikon ora iki. Nah ini dalam rangka Idul Fitri nanti itu, maka kita memang disunahkan untuk berbahagia. Lis-shaimi farhatani. Yang puasa itu enggak ada 2 kebahagiaan. Siji farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Yang pertama, orang berpuasa nanti itu akan mendapatkan kebahagiaan di saat dia berbuka setiap harinya dan nanti hari raya 3 hari lagi. Ini kebahagiaan yang memang tidak bisa dihindarkan. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Tuhannya di surga. Ini kebahagiaan berpuasa. Berkait apa? Berkait dengan sabar, itu menjalankan perintah Allah, puasa mulai dari terbitnya matahari. Kalau rawuh lah supaya puasa kula panjenengan sedaya ini sakit mudik diangkat kalian Allah Subhanahu wa taala langit, ono meneng syarat. Napa niku? Tokaken zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat untuk membersihkan tubuh, membersihkan badan. Bahwa ada perilaku kita yang itu tidak bermanfaat di saat kita berpuasa. Ada perilaku kita yang itu sia-sia, makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan perilaku itu yang barangkali dilarang oleh Allah kita langgar. Dengan mengeluarkan zakat fitrah itu sakit dibersihkan perilaku sekatus Bapak-bapak wonten ucapan-ucapan di saat kita berpuasa yang itu tidak bermanfaat. Bapak-bapak ada ucapan-ucapan itu yang barangkali bisa saja dia itu mendatangkan dosa dan maksiat. Dengan kita mengeluarkan zakat fitrah akan tersucikan diri kita dari dosa-dosa yang kedua. Makanya Kanjeng Nabi dawuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadaqatul fitri utawi sedekah fitri utawi zakat fitrah iku tuhratun isa nyuciaken lis-shaimi mari wong kang poso minar rafati wal lagwi, dari perbuatan yang sia-sia, dari ucapan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Sakit cuci hati. Yang kedua manfaatnya sedekah fitri napa? Tuhmatun lil masakin, yaitu ngombahi makanan mari wong kang miskin, sosial. Jadi dua fungsi zakat fitri. Zakat fitrah itu siji ngresiki tubuh kita, yang kedua ada unsur sosial. Faman ada qabla sholati, siapa yang mengeluarkan membayar zakat fitrah saderenge salat Idul Fitri dilaksanakan, fahiya shadaqatun maqbulah, maka zakatnya tersebut diterima. Faman ada ba'da sholati, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sakwise sholat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu terhitung sedekah biasa senes zakat fitrah. Makanya enten waktu-waktu di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Enten waktu jawaz,
waktu bolehnya mengeluarkan zakat fitrah, ada waktu wujub, ada waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah? Mulai dari terbenamnya matahari malam 1 Syawal, malam takbiran. Doa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas iki malam Idul Fitri niku waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai imam naik mimbar setelah sholat tadi itu. Setelah sholat Idul Fitri kan imam naik mimbar. Nah, ketika sudah naik mimbar itu, maka itu stop, waktu wajibnya udah habis. Jadi mulai takbiran maghrib itu sampai imam Idul Fitri, imam sholat Idul Fitri ini naik mimbar, ini waktu wajib. Waktu bolehnya di awal Ramadan, silakan, nggak apa-apa. Ramadan kedua, hari ketiga, hari keempat mengeluarkan zakat fitrah, monggo. Tapi itu belum waktu wajib, waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Namun yang dimaksud dengan waktu wajib, waktu wajib itu adalah ketika manusia hidup di saat itu, yaitu malam takbiran, maka dia berkewajiban untuk bayar zakat fitrah. Bagaimana kalau ada orang meninggal waktu asar? Saat ini hari terakhir bulan suci Ramadan, asar akan tiang sedo, lo wajib dizakati? Boten wajib. Soalnya nopo? Soalnya tidak masuk dalam waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Alias dia tidak menangi salat takbiran, menangi Ramadan mau. Jadi boten wajib tiang sedo asar akhir Ramadan dizakati. Soalnya dari waktu ini, dari waktu ini itu waktu maghrib itu pas takbir, pas adzan itu waktu dimulainya untuk membayar zakat fitrah yang wajib nih. Jadi kalau orang meninggal sebelum maghrib, boten wajib dikeluarkan zakat fitrah. Tadi dari zakat, nggak wajib zakat. Bagaimana kalau ada orang yang lahir di setelah namanya itu takbiran, setelah takbiran wajib apa boten? Wajib apa boten? Wajib. Tapi dia boten nang Ramadan. Waktu ini orang wajib, tapi dia tidak menangi bulan Ramadan. Selama Ramadan dia masih dalam kandungan. Barang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berol. Memang dia keluarnya di waktu wajib, tetapi dia tidak menangi di bulan suci Ramadan. Tidak menangi bulan suci Ramadan. Menurut ulama fikih ini bukan wajib dizakati, soalnya tidak menangi bulan suci Ramadan. Terus orang yang menangi bulan suci Ramadan dan menangi Idul Fitri atau malam takbiran itulah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, niku yang sedo sadurunge maghrib, soalnya gak menangi Idul Fitri, gak wajib ketemu zakat. Yang kedua, ono bayi lahir marine takbiran, gak menangi bulan suci Ramadan, nggih boten wajib ketemu zakat.
Yang wajib itu adalah orang yang menangi hidupnya itu 2 bulan, Ramadan dan Idul Fitri atau malam takbiran. Ini mesti wajib bisa. Sebab apa? Zakatul fitri ini adalah zakatnya orang yang ketika berpuasa itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Jadi amal puasa kita itu selama belum zakat ini mesti tergantung baik sama wal ardi. Antara langit dan bumi ini tergantung. Nek kalau panjenengan sewa zakat langsung fokus nang langit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinter 2,5 kilo minimal. Mantep 2 kilo itu nopo aksal pakai karton, nopo aksal pakai uang untuk zakat fitrah, boten aksal. Jangan tumpahaken uang dia kemudian dizakat. Kalau ada masjid yang menyediakan, boten nopo-nopo, panitia misalkan menyediakan beras, nanti ditukar di panitia uangnya dengan beras yang paketan tadi itu lalu dizakatkan di panitia masjid gitu. Nopo harus disampaikan ke masjid zakat. Monggo dengan ini langsung disampaikan kepada fakir miskin, monggo. Utawa dengan pengen titip ke masjid mungkin tolong disampaikan ke fakir miskin, ya monggo. Tidak ada ketentuan harus disampaikan ke masjid dan juga tidak harus ada ketentuan misalnya dengan kepingin masjid tapi bukan masjid. Jadi zakat fitrah itu bukan untuk masjid, tapi panitia dari zakat fitrah itu adalah menyampaikan kepada fakir dan miskin. Soalnya zakat fitrah itu bukan asal diberikan kepada masjid, itu bukan asal. Kok wajib didol kayak bangun, boten bisa. Kayak madrasah yang bangun, GTPI yang bangun, boten zakat fitrah. Kantor masjid, madrasah, TPQ ini boten termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi kok enten panitia pembangunan masjid utangnya akeh, misalnya boten atas nama si fulan gara-gara nyumbang masjid ini pol-polan sampai utang. Kemudian ada orang yang berikan zakat kepada si fulan yang tadi itu dia memberikan sumbangan kepada masjid pol-polan sehingga banyak utangnya, lalu dikasih zakat, itu boleh atas nama gharim, yaitu orang yang berhutang. Bukan atas nama masjid, tapi atas nama orang itu sendiri yang telah membangun masjid sampai pol-polan sehingga banyak hutangnya. Itu diberikan zakat mal atau zakat fitrah boleh. Nah, itu terkait dengan zakat fitrah. Siapa yang berkewajiban? Setiap jiwa. Setiap jiwa itu maksudnya apa? Baik orang baru lahir ataupun orang yang hampir meninggal, tapi belum sampai meninggal, sangat tua sekali, ini berkewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrah selama menangi Ramadan dan malam takbiran. Loh, anak ini kan jangan kosong, enggak apa-apa. Memang itu kewajibannya. Selama dia muslim, maka dia berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak berpuasa, sudah dewasa, berpuasa, maka tetap wajib zakat, wajib. Loh kan bukan kosong itu mengenai diri. Ini 2 kewajiban. 1 kewajiban menjalankan ibadah puasa, 1 kewajiban membayar zakat. 2 kewajiban sendiri-sendiri. Gak ngelakoni situ ya wis kebutuhan dhewe.
Berarti dosane kok gak poso dhewe. Mungkin zakat dibayar nek dosa. Lah nek dosa, lah nek poso wis gak poso terus sekalian gak bayar zakat, do. Karena barangkali ada harus aku tak poso sekalian tidak kok posiksane do. Iya. Jadi wonten para rawuh hadirin dengan zakat kalau aturaken terkait dengan zakat fitrah. Menawi wonten pertanyaan monggo. Nggih. Menawi wonten ingkang pertanyaan nggih. Zakat sing afdol gini gua mulai takbiran sampai imam naik mimbar. Niku sing sae. Misalnya orang panitia begini, orang panitia begini, baca zakat. Narik misalnya hari 3, tarik saya kumpulkan dia, ditampung dia kan biasanya orang-orang itu kan kenapa kok gak dibagikan di malam takbiran? Itu biasanya orang-orang itu semalaman kecapean biasanya sholat Idul Fitri. Nah teknisnya begini supaya tetap mendapatkan keutamaan membagikan dan membayarkan di waktu yang afdol tadi itu malam takbiran, nggak apa-apa. Masyarakat membayar dulu zakat diterima oleh panitia, kan panitia sebagai wakil daripada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya itu ditampung di masjid. Nanti pas malam takbiran itu sudah hari terakhir itu sudah ada penerimaan zakat. Dikasih waktu 3 hari aja. Misalkan besok ini tanggal berapa? Misalnya hari ini ya, mulai Ahad, Senin 2 hari misalkan. Masyarakat diimbau untuk bayar zakat sampai Senin. Nanti Selasanya pas malam takbiran jam 18 itu langsung dibagikan. Insya Allah jam 9 jam 8 sudah selesai. Soalnya 2 hari sudah ditata rapi, dan sampai kemalaman dan insya Allah sampai kecapean. Tapi kalau hari terakhir masih menerima zakat dan masih ngitung untuk pembagian lama sekali. Nanti kemudian bagikannya orang-orang sudah tidur, sudah capek jam 10 persiapan Idul Fitri, maka kurang nyaman bagi masyarakat. Tapi kalau pas Allahu Akbar pas itu, nah service. Karena sudah dibagi sih hari kemarin terakhir itu sudah dipilih ini ada satu, ini warga ini nanti sebagainya dan dibagikan insya Allah cepat hari itu. Itu mendapatkan kesunahan dan keafdalan membayar zakat malam takbiran. Tapi tidak mengurangi apalagi mengganggu